Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini Sabtu 14 November 2020. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di dalam masa pandemi ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-13 ayat yang keempat. Beginilah bunyinya: karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang Kristen sejati adalah orang yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah, serta orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Salah satu wujud maupun bentuk kita terhadap kehendak atau rancangan Tuhan adalah taat kepada pemerintah. Firman Tuhan di pagi hari ini berbicara tentang suatu tema yang besar dan penting, yaitu bagaimana hubungan orang Kristen dengan pemerintah dan tanggung jawab kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini, khususnya berkaitan dengan kepemerintahan. Kalau kita lihat selain di dalam Roma pasal 13 ini, di dalam Alkitab juga banyak berbicara, bahkan membahas tentang orang Kristen dengan pemerintah. Salah satunya adalah kitab Petrus yang mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-17 bahwa kita perlu tunduk kepada raja sebagai penguasa yang tertinggi. Dalam konteks saat ini yang ada di negara kita di Indonesia, kita boleh lihat bagaimana pemerintah mengeluarkan suatu, katakan omnibus law, suatu hal yang banyak ditentang oleh orang-orang, suatu hal yang katanya banyak beranggapan bahwasanya tidak sesuai dengan jatah ataupun dengan peri-peri kemanusiaan, terlebih di dalam pekerjaan. Banyak demo terjadi besar-besaran dari kalangan mahasiswa maupun kalangan kaum buruh. Dan kita boleh lihat itu dan bahkan dipertontonkan di televisi maupun di YouTube. Tapi pada pagi hari ini kita boleh melihat bahwasanya memang sesuatu itu tidak bisa disalahkan. Karena kita hidup di dalam negara yang berdemokrasi, yang artinya negara yang bebas berpendapat, serta melakukan hal dialog yang baik antara kita sebagai masyarakat dengan pemerintah. Dan pada hari ini kita boleh melihat di dalam Roma 13 ini secara keseluruhan Paulus tidak membahas tentang hal-hal yang negatif dari pemerintahan, tetapi Paulus membahas begitu positifnya cara dia memandang pemerintahan. Di dalam bagian Alkitab yang lain, seperti kata Petrus, ketika Petrus memberitakan Injil dan ditangkap oleh pemerintah, Petrus dengan tegas mengatakan bahwasanya kami harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dan juga Alkitab kita mengajarkan dalam waktu-waktu tertentu kita memang boleh melawan pemerintah, dalam tanda kutip melawan ketika pemerintah itu bersalah. Tapi kali ini Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan memusatkan perhatian kita kepada sisi positif dari pemerintah. Walaupun masih banyak
kejanggalan ataupun hal-hal yang kurang di dalam pemerintahan kita. Di dalam Roma pasal 13 ayat 4a dikatakan karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tidak semua orang boleh membuat hukumnya sendiri. Tentu kita boleh bayangkan jika tidak ada pemerintah, maka negara ini akan hancur, akan tidak lagi tersistem dengan baik, tidak lagi terprogres dengan baik. Makanya kita boleh memakai pemerintah untuk menjalankan tata aturan segalanya bagaimana negara ini boleh berjalan dengan baik. Walaupun pemerintah itu sendiri yang jahat sekalipun mempunyai fungsi bagi masyarakatnya. Bad government is better than no government at all. Bahwasanya pemerintah sejahat apapun tetap masih berguna daripada tidak ada pemerintah sama sekali. Kita hanya mengikuti peraturan. Dan di dalam Roma ayat 13 ayat 4b ini mengatakan, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pedang diimplikasikan bermakna kepada hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Jangan dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Karena percaya bahwasanya ketika kita berbuat salah, pemerintahlah yang menghukum kita melalui penjara ataupun melalui hal-hal yang lain yang sesuai, yang sudah ditetapkan sesuai aturan dari pemerintah itu. Dan itulah yang diutus oleh Allah, bahwa sejatinya pemerintah itu adalah utusan Allah. Sehingga kita tidak boleh membuat pemerintah itu menjadi suatu hal yang menakutkan, karena itu adalah utusan Allah. Tetapi ketika di dalam pemerintahan itu bersifat jahat, itu bukan suruhan Allah, karena mereka sudah dikuasai oleh nafsunya sendiri untuk korupsi yang berlebihan, untuk tidak mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Tetapi kita harus boleh melihat kembali bahwasanya pemerintah adalah utusan Allah di dalam negara ini. Dan Paulus ingin mengatakan bahwasanya kepada pemerintah ada hal yang boleh kita lihat. Terkhusus kepada kita pada saat ini ada yang mau dikatakan Paulus. Yang pertama ialah bahwasanya orang Kristen bukanlah pemberontak, tetapi orang Kristen adalah orang yang tunduk serta taat kepada pemerintah. Dan ini kita boleh lihat bahwasanya ketika orang Kristen mengaku Yesus adalah Tuhan, itu bukan hanya pengakuan iman semata saja, tetapi juga merupakan pengakuan politik, yang dimana Paulus mengatakan ketika orang Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan dan bukan pemerintah yang menjadi Tuhan, tetapi pemerintah adalah utusan Tuhan. Dan orang Kristen sejatinya bukan mau memberontak. Dan yang kedua yang boleh kita lihat dari mana Paulus memandang itu ialah pemerintah sejatinya harus tunduk kepada Allah. Karena pemerintah adalah titipan atau utusan Allah untuk menjalankan amanat dengan baik. Paulus ingin mengatakan juga kepada pemerintah bahwa sejatinya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tunduk serta taat. Dan Paulus ingin membagikan tulisan ini supaya bukan hanya dibaca orang Kristen saja, tetapi dibaca oleh pemerintah. Bukan orang Kristen yang harus tunduk, tetapi semua orang harus tunduk kepada pemerintah. Biarlah kita semakin bijaksana dalam memandang, dalam melihat segala situasi serta panggilan Tuhan di dalam hidup kita ini, serta berpengaruh menjadi terang dan garam di tengah dunia yang fana ini. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih mengajak kita kembali untuk taat kepada pemerintah. Karena pada dasarnya Tuhanlah yang telah memutus mereka serta menetapkan pemerintah di atas muka bumi ini dengan maksud serta tujuan agar manusia hidup secara tertib dan teratur. Dan kita sebagai orang Kristen
yang ikut bertanggung jawab di dalam politik negara ini harus terus mendoakan pemerintah agar boleh tetap bekerja dengan tulus, bekerja dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah, agar terjalankannya segala sistem program pemerintahan dengan baik. Karena takut kepada pemerintah, karena taat kepada pemerintah, itu menunjukkan bahwa kita telah mentaati perintah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.